Shalom. Kita bersama lagi dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Saya percaya dalam kasih karunia Tuhan yang memelihara kita senantiasa sehingga saudara baik-baik saja dalam segala bidang hidupmu. Engkau baik-baik saja. Kesehatanmu baik-baik saja, rumah tanggamu baik-baik saja, pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anakmu baik-baik saja, sama seperti jiwamu yang baik-baik saja adanya. Puji Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Saatnya kita akan bersama-sama merenungkan Mazmur 127. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara-saudara, keluarga besar Rema, dan sahabat-sahabat ya Yesus yang dikasihi. Mazmur ini, saudara-saudara, adalah Mazmur Salomo yang berbicara tentang keluarga. Jikalau bukan Tuhan membangun rumah yang dia maksud di sini adalah berbicara bukan hanya rumah secara fisik membangun rumah, tetapi dia bicara tentang home, yaitu keluarga, isi rumah itu. Dalam bahasa Inggris, home dan house itu berbeda. House bicara tentang fisik daripada rumah bangunan. Home berbicara tentang keluarga di dalamnya. Dan Salomo berbicara tentang keluarga. Pemazmur ini berbicara tentang keluarga dalam arti orang-orang di dalam keluarga. Bahwa membangun keluarga, saudara-saudara, sampai 2 kali dia katakan di sini, saudara-saudara, haruslah tepat di dalam menempatkan Tuhan. Karena kalau tidak, maka dikatakan sia-sia di atas kesia-siaan. Dalam ayat 1 dia berkata sia-sia kalau bukan Tuhan. Ayat yang kedua juga sia-sia kalau bukan Tuhan. Kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam. Kamu makan roti yang kamu peroleh dengan susah payah. Semuanya hanya kesia-siaan kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga itu, saudara, maka sia-sia adanya. Karena itu perlu bagi setiap orang membangun rumah tangga, tahu menempatkan Allah di dalam setiap bidang di dalam rumah tangga. Bahwa Allah adalah Allah yang memulai keluarga. Allah adalah Allah yang telah membuat lembaga yang disebut keluarga, saudara-saudara. Dan dia membuatnya dan tidak melepaskan tangan atasnya. Dia bertanggung jawab penuh untuk menolong keluarga, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga. Karena itu penting, saudara, untuk belajar. Anak-anak muda, sebelum engkau menikah, belajarlah apa itu keluarga. Ada banyak buku-buku rohani yang bisa memberikan kita pencerahan-pencerahan memasuki apa yang disebut keluarga. Karena sangatlah penting mengenal hal itu. Karena seringkali, saudara-saudara, ketika orang sudah masuk dalam keluarga, baru dia mau mencari tahu tentang keluarga ketika dia menghadapi berbagai konflik atau benturan yang tidak dia pikirkan sebelumnya, saudara-saudara. Padahal seharusnya sebelum dia masuk, dia harus memiliki pedoman, panduan atas hal itu. Itulah sebabnya gereja sangat penting memberikan konseling pranikah sebelum seseorang menikah. Sebelum seseorang menikah,
seorang yang mempersiapkan diri untuk menikah, mereka harus tahu bahwa mereka membangunnya di dalam Tuhan. Kalau membangunnya di dalam pikiran masing-masing, dalam keegoisan masing-masing, dalam nafsu-nafsu masing-masing, ini yang sering kali berakhir pada berbagai konflik yang sering kali sukar untuk mereka selesaikan. Dan berakhir dengan hal yang tidak diharapkan, yang berujung yang paling tidak diharapkan, saudara, yaitu perceraian. Sering terjadi. Nah, dia harus tahu bahwa dari awal dia harus mengandalkan Tuhan. Bahwa dari awal dia harus tahu tujuan Allah membangun itu semua, saudara-saudara. Ada tujuan-tujuan Tuhan membangun keluarga. Bukan tujuan si manusia itu sendiri untuk keegoisan manusia itu. Tetapi Allah mengajar di sana, saudara-saudara, bahwa kalau dibangun di dalam polanya Allah, saudara-saudara, ini dikatakan di dalam ayat yang ke-5, berbahagia orang yang membuat penuh tabung panahnya. Seolah-olah orang yang memasuki sebuah keluarga, saudara, itu masuk dalam sebuah pertempuran. Dia harus memenuhkan tabung panahnya itu, dia harus penuh. Dia banyak anak-anak panah di sana yang siap diluncurkan untuk menghadapi berbagai hal di dalam rumah tangga. Saudara-saudara yang saya kasih, karena itu memerlukan persiapan fisik, mental, terutama secara spiritual, menghadirkan Tuhan senantiasa dan percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang sungguh setia, penolong satu-satunya di dalam rumah tangga, adalah tempat di mana mereka bisa datang dalam segala keadaan mereka untuk mendapatkan segala yang mereka perlukan di dalam kehidupan berumah tangga. Bagaimana di dalam dia berumah tangga, saudara-saudara, itu dikatakan di dalam firman Tuhan, saudara-saudara, dia mempersiapkan diri, di mana dia harus masuk dalam rumah tangga dengan tujuan Allah. Yaitu rumah tangga, saudara, dibangun bukan untuk tujuan pribadi, bukan untuk kesenangan pribadi. Dan ketika kita menggenapi tujuan Allah, itu mendatangkan kebahagiaan, keharmonisan, dan kesenangan-kesenangan di dalam rumah tangga, saudara-saudara. Kalau engkau membangun rumah tangga, bahwa rumah tangga yang kau bangun, saudara-saudara, adalah sebenarnya menunjukkan kebenaran Allah kepada dunia. Rumah tangga haruslah menjadi sebuah saksi tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada dunia. Ketika dia berlaku sebagai suami dan sesuai dengan firman Allah. Ketika dia berlaku sebagai istri sesuai dengan firman Allah. Ketika dia membangun rumah tangganya itu dalam berbagai segi kehidupan, dalam kerjasama, keharmonisan sesuai dengan perintah-perintah firman Tuhan. Maka saudara, dia sedang memuliakan Allah dan membuat orang lain melihatnya dan bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Karena itulah tujuan panggilan Allah dalam berkeluarga, saudara-saudara. Kita membawa tujuan ilahi menjadi terang di tengah dunia ini. Saudara yang saya kasihi, bukan membangun sebuah rumah tangga adalah untuk kemudian saudara-saudara orang melihat keburukan-keburukan di dalam rumah tangga itu tidak melihat Kristus di sana. Karena itu saudara, persiapkan dirimu, anak-anak muda khususnya. Saya mau katakan kepada anak-anak muda yang mendengar ini dan belum menikah, supaya engkau mempersiapkan dirimu dengan baik dan benar, belajar kebenaran, takut akan Tuhan. Karena tidak seperti yang saudara pikirkan, yang saudara lihat di dalam film-film. Yang ada di dalam film-film itu adalah fakta-fakta di tengah dunia yang tidak menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan berkeluarga. Tidak mengandalkan dan tidak hidup di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seorang pria, bagaimana seorang wanita, bagaimana anak dibangun, bagaimana anak saudara-saudara menghormati orang tua. Itu semua adalah bagian yang harus dipelajari di dalam firman Allah yang memang tidak bisa kita hanya bicara dalam 5, 10, 20 menit. Apalagi dalam siaran ini, saudara. Memerlukan waktu yang bisa untuk seumur hidup kita mempelajari itu. Terus menerus kita belajar selama kita berkeluarga. Terus harus kita membuka
di dalam firman Allah. Lengkap firman Tuhan mengajar akan hal-hal mengenai kehidupan keluarga. Karena itu saudara yang saya kasihi, yang sudah berkeluarga, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Datang kepada Tuhan, tempatkan Tuhan. Bagaimana menempatkan Tuhan, saudara? Yaitu menempatkan diri saudara di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara seorang suami, bacalah firman Tuhan apa yang menjadi bagian seorang suami di dalam Tuhan. Kalau Anda seorang istri, bacalah firman Tuhan yang begitu banyak bagaimana seorang istri atau wanita, ya perempuan di dalam rumah tangga berdasarkan firman Allah. Demikian juga anak-anak. Kalau kita berdiri di atas kebenaran firman Allah, menjalankan masing-masing saudara, kita berkarya sesuai dengan panggilan kita di dalam firman Allah sebagai suami, istri, dan anak, maka tidak akan berbenturan saudara-saudara. Tidak akan terjadi saudara-saudara benturan. Tetapi yang terjadi adalah satu sukacita, damai, sejahtera, ada tawa, canda, sukaria, ada senantiasa saudara-saudara tujuan-tujuan yang memuliakan Allah di dalamnya. Ada satu harmonisasi saudara, ada kebahagiaan, ada sukacita yang melimpah-limpah. Karena itu saudara, firman Allah jangan ditinggalkan. Pelajari, terapkan dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat sukacita, kebahagiaan di tengah kehidupan keluarga. Saudara yang saya kasih, firman Allah berkata, kalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sialah orang yang membangunnya. Berapa banyak orang sia-sia saudara, berusaha terus untuk mempertahankan. Ya, ada yang bertahan, tapi namanya bertahan tidak enak. Karena banyak keluarga yang kelihatan dari luar masih baik, kelihatan kalau mereka keluar dari rumah tidak ada masalah. Tetapi bagaimana di dalam rumah? Bahkan ada yang pandai sekali saudara, di depan anak-anak, anak-anak tidak tahu bahwa ada persoalan di antara mereka. Tetapi saudara, sama sekali sebenarnya di antara mereka sudah begitu dingin. Tidak ada komunikasi yang baik. Baik secara verbal, mulut ke mulut, apalagi komunikasi secara fisik yang intim. Mereka sudah berpisah kadang-kadang. Satu tidur di atas, satu tidur di bawah. Taruh kasur di bawah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini semua adalah kesia-siaan. Kalau kita membangunnya berdasarkan ego kita, keinginan kita sendiri-sendiri, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Tapi kalau kita membangunnya berdasarkan kebenaran firman Allah, bukan mengedepankan ego, kehendak, kemauan kita, tapi kita mengedepankan saudara dan mengerjakan kebenaran firman Allah, ini justru akan membuat hubungan satu dengan yang lain semakin intim, semakin lekat. Sukar untuk mereka berpisah. Mereka akan satu tujuan di dalam menyembah Tuhan, melayani Tuhan, saudara-saudara. Ada satu kelihatan harmonisasi yang luar biasa kerjasama di dalam mereka memuliakan Tuhan. Dan ini mendatangkan sukacita, kebahagiaan, damai yang begitu penuh di dalam keluarga itu sendiri. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih, berdasarkan daripada apa yang disampaikan oleh pemazmur, mari selidiki firman Allah. Mari selidiki firman dari Alkitab, dari buku-buku rohani. Sayang sekali saudara, orang-orang Kristen untuk berbelanja hal-hal yang hanya sesaat menyenangkan, lalu kemudian itu tidak lagi berguna bagi hidupnya saudara. Hanya sesaat. Dia rela mengeluarkan untuk beratus-ratus ribu, bahkan jutaan, puluhan juta. Tetapi untuk buku yang bisa membawa kehidupan dia untuk mengalami hal yang sebenarnya dia cari dalam jiwanya seumur hidup, yang harganya tidak sampai 100 ribu, kadang-kadang saudara-saudara, tidak ada yang rela untuk itu.
begitu berat, bahkan mungkin ada yang sama, banyak orang percaya yang sama sekali belum pernah membelanjakan uangnya untuk sebuah hal yang rohani, buku atau kaset rohani, untuk dia bisa saudara membangun hidupnya. Lalu dia berharap bahwa Tuhan akan membangun dia. Tuhan akan menolong dalam segala keadaannya. Sedangkan dia sendiri tidak datang untuk sungguh-sungguh bagaimana membangun kehidupannya, saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi, lalu banyak orang ketika bernasib buruk menyalahkan Tuhan. Ketika bernasib buruk mulai berteriak-teriak sama Tuhan. Syukurlah Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih karunia dan anugerah. Dia tidak pernah merasa bahwa dia adalah tong sampah. Semua sampah-sampah orang dibuang karena ke dalam dia. Karena memang dia sudah menyelesaikan sampah itu di atas kayu salib, saudara. Dan sampah-sampah itulah hidup kita ini. Sudah dia ubahkan menjadi ciptaan yang baru di dalam dia. Ini yang saudara harus sadari. Untuk saudara ambil hidupmu yang baru itu dan hiduplah di dalamnya. Itu melalui engkau mengenal Tuhan dari kebenaran-kebenaran firman-Nya dan setia kepada Tuhan dalam kebenarannya. Maka engkau akan melihat kehidupanmu, rumah tanggamu yang terus diubahkan, mengalami sejahtera dan senantiasa mengalami kebahagiaan-kebahagiaan, sukacita, canda tawa, dan keharmonisan atau harmonisasi yang sungguh indah di dalam seluruh rumah tangga. Saran saya, saudara, terus belajar firman Allah. Datang di dalam gereja di mana engkau berada, belajar kepada hamba-hamba Tuhan. Banyak khotbah-khotbah atau seminar-seminar, pelajaran-pelajaran tentang keluarga di dalam YouTube di hari-hari ini, saudara. Ayo belajar di sana. Itu semua adalah disiapkan oleh Tuhan untuk memberikan saudara-saudara kebahagiaan hidupmu. Jangan sembarangan buka, nonton, saudara. Ada banyak hal yang bisa membangun hidupmu. Jangan asal nonton sembarangan. Jangan hal yang sia-sia yang tidak membangun kehidupanmu dan terutama saudara yang berkeluarga membangun rumah tanggamu. Saudara-saudara yang sedang menyiapkan diri berumah tangga, siapkan dengan membangun hidupmu. Kalau engkau tidak sempat ke toko-toko buku, saudara membeli buku-buku yang menunjang itu, bukalah di dalam YouTube. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran ini. Carilah pertolongan ke tempat yang benar, saudara-saudara, yaitu di dalam Allah, di dalam hamba-hambanya, di dalam gereja Tuhan, di mana engkau sedang ditempatkan oleh Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya diberikan kepada Tuhan saja, saudara. Dan saudara semakin menikmati kemurahan Tuhan. Berkomitmenlah di sepanjang 2021 bahwa kehidupan rumah tanggamu akan menempatkan Tuhan di dalam berbagai hal. Maka ketika engkau bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Semua bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Semua ada jalan keluar di dalam Tuhan, saudara-saudara. Karena itu sekali lagi, tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Bersama Tuhan kita dapat melakukan banyak perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, bersyukur. Tuhan, aku berdoa untuk rumah tangga yang mengalami persoalan. Biarlah mulai hari ini mereka berkomitmen menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh. Mencari pertolongan tidak di tempat yang lain. Tidak di orang yang salah. Tetapi datang kepada Tuhan di tempat yang tepat, ya Tuhan. Karena di dalam Tuhan saja yang membangun yang benar, yang tidak sia-sia. Yang mendatangkan kebahagiaan. Karena Tuhan adalah sumber berkat di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Sumber segala yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Bahkan Tuhan memberikannya kepada orang-orang dicintainya pada waktu tidur. Apa yang belum kami pikirkan, belum kami lihat, yang belum muncul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi, yang dikasihi oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Aku berdoa rumah tangga dilawat oleh Tuhan. Kalau ada mereka yang di ujung tanduk berceraian, Tuhan, saya ikat roh perceraian, saya hancurkan, itu adalah pekerjaan setan ya Tuhan. Usir dalam nama Yesus dari keluarga-keluarga yang berencana mau bercerai. Saya batalkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus menjamah hati mereka, merendahkan diri untuk mencari pertolongan di dalam Tuhan. Karena kasih Tuhan besar terhadap mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga sepanjang tahun-tahun ke depan ini mengalami berkat-berkat Allah. Hidup di dalam kebenaran. Dan sungguh ya Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan senantiasa. Terima kasih, ini doa kami Tuhan. Keluarga besar Rema senantiasa dipelihara, diberkati dalam kasih karunia Tuhan yang melindungi bagai perisai. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Masuki hari-harimu bersama dengan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Salam restorasi.